Bu Astari! Bu! Keluar, Bu! Bu! Bu Astari! Masih keras-kerasan kayak gitu? Bu, saya mainin tas CCTV di sini. Buat apa? Lagian juga kamu tuh siapa sih emangnya? Berani nyuruh-nyuruh maksa-maksa saya seenaknya aja? Bu, adik saya meninggal pas bekerja di sini ya, Bu ya. Jadi tolong berikan CCTV itu, Bu, ke polisi. Kenapa sih Ibu susah banget kasih CCTV-nya? Tante, ini ada apa sih? Ribut-ribut di sini. Jadi gini, Bel. Ada karyawan tante meninggal. Terus ini kerabatnya minta CCTV kafe. Maksa-maksa gitu, marah-marah. Tante ya udah kasih aja CCTV-nya. Apa susahnya sih, Tan? Karena bukan tante juga pelakunya kan? Ya ampun. Udah. Kamu kasih CCTV kafe ke dia. Cepetan. Mohon maaf Bu, CCTV di restoran ini lagi rusak. Tuh, denger kan? Manajer kafe saya bilang CCTV-nya rusak. Bukan karena faktor saya, ngerti kamu? Untung aja gue udah hapus CCTV-nya. Bisa bahaya kalau masih ada dan jadi barang bukti. Gimana caranya aku bisa bongkar kejahatan di balik peninggalnya Tia? Sih Mbak, saya temennya Tia. Saya mau ngasih informasi. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Ah, serius kamu? Ya. Makasih banget ya, informasi ini penting banget buat saya. Permisi dulu ya, Mbak. Makasih ya. Dodi. Jadi Dodi. Pak, saya mau ngomong, Pak. Bapak tolong cek si Dodi itu, Pak, karyawan Bu Astari di sini, Pak. Karena tadi karyawan ada yang ngasih tahu ke saya, waktu terakhir itu adik saya itu berantem sama Dodi, Pak. Dan saya curiga banget itu ada hubungannya sama kematian adik saya, Pak. Sat, kamu ngapain boarding sini sih? Bener ya, Sat? Secara nggak langsung, dia tuh udah nuduh mama kamu, tau nggak? Mbak, saya nggak asal nuduh ya, Mbak ya. Cukup. Saya minta semuanya tenang ya. Maksud saya mengumpulkan semuanya di sini untuk mencari kebenaran dari kecurigaan Mbak Erika. Jadi gini, Mbak Erika curiga bahwa Mas Dodi terlibat dalam kasus pembunuhan adiknya. Saya butuh tahu, jam 10 malam, ada di mana Mas Dodi kemarin? Saya bertanya bukan tanpa landasan. Saya bertanya karena diduga almarhumah Tia meninggal 10 jam setelah jenazahnya ditemukan. Dan dugaan dokter, Tia meninggal karena ditabrak oleh motor. Kalau memang diduga Tia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Saya lagi mengambil barang saya yang ketinggalan. Mas Satria bisa tanya sama Ibu Astari. Iya, Sat, bener. Jadi Dodi sama Mama itu ada di restoran. Dan Mama lihat jam kok, itu beneran jam 10. Dan pada saat itu kita nunggu Tia. Dia nggak nongol-nongol, nggak dateng. Tadi juga karyawan sini ngasih tahu ke saya kalau terakhir itu Dodi itu berantem sama adik. Siapa yang udah menyebarkan berita bohong itu? Nah, Mas, tuh dia orangnya. Mas, tadi Mas kan yang ngasih informasi ke saya kalau adik saya Tia itu terakhir kali berantem sama dia. Iya kan? Maaf Mbak, mungkin saya salah informasi. Saya permisi dulu Mbak. Gimana sih? Tuh, kamu bisa lihat sendiri kan? Kalau orang itu bilang bukan saya pelakunya. Ya. Tenang. Saya harap Mas Dodi bisa mengontrol diri Anda. Maaf Mas, saya emosi Mas. Saya paham. Udah, pusing tahu nggak? Nggak salah aja. Ayo lah. Iya kan? Saya permisi. Sudah puas kamu? Sudah puas kamu menghancurkan nama baik saya. Asal kamu tahu ya, saya bisa aja nuntut kamu. Kalau kamu terus-terusan
sembarangan menuduh saya. Mengerti kan? Maafin kakak, Tia. Kakak nggak bisa ngasih keadilan buat kamu. Aku udah gagal jadi kakak yang baik buat kamu. Tapi kakak nggak akan berhenti buat dapetin keadilan buat kamu, Tia. Kakak janji. Mbak, Sus, Mbak, kok di sini? Ini kan jenazahnya Tia. Iya, Sus. Ini Tia, ini adik saya, Sus. Jadi Tia adiknya Mbak Erika? Iya, Sus. Maaf ya Mbak Erika, saya baru tahu. Suster kenal adik saya di mana? Saya sempat nolongin Tia dan bantu dia buat visum, Mbak. Hasil otopsinya udah keluar, Mbak. Suster bawa hasilnya, Sus. Mbak Erika udah siap dengar hasilnya. Ya, saya siap, Sus. Kesimpulan dari dokter, Tia meninggal karena dibunuh dengan ditabrak motor berulang kali, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada patah tulang di kaki dan bagian rusuk. Ada juga ditemukan jejak ban motor yang nempel di kulitnya Tia, Mbak. Lanjutkan, Sus. Ditemukan juga bukti pemerkosaan, Mbak. Apa, Sus? Pemerkosaan? Hasilnya sama persis seperti visum yang dilakukan Tia tempo hari. Maafin saya ya, Mbak. Saya nggak bisa ngelindungin dia. Ini bukan salah suster. Tapi ini salah orang biadab yang udah membunuh adik saya. Kamu tahu, Sus, siapa yang membunuh adik saya? Enggak, Mbak. Saya nggak tahu. Tapi yang saya ingat, dia itu mau ngelaporin manajer di tempat dia kerja ke polisi, Mbak. Tapi saya nggak tahu siapa orang yang dia maksud dan kenapa. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Tapi saya nggak tahu dia bertengkar tentang apa. Kalau memang diduga dia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Dia lagi biadab. Aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Maaf, aku buru-buru. Mbak Erika? Mbak Erika? Mbak Erika mau kemana, Mbak Erika? Mbak Erika, tunggu! Mbak Erika mau kemana ya? Apa jangan-jangan dia mau ke tempat kerjanya Tia? Tapi kok dia bawa air keras? Apa ya rencana dia? Aku harus cegah Mbak Erika. Panas! Dasar perempuan gila! Lo mau bunuh gua apa? Ini belum seberapa dibanding sakitnya Tia. Kamu udah bunuh adik aku dan kamu emang pantas mati. Udah gua bilang gua gak pernah bunuh adik lo, tau gak? Tolong! Mas Dodi. Mas? Mas kenapa, Mas? Tadi ada perempuan gila yang menyiram saya. Dan ini panas banget. Ini efek air keras. Jadi Mbak Erika sengaja bawa air keras buat disiram ke Mas Dodi. Ini ada apa sih ribut-ribut? Dodi, kamu kenapa, Dot? Siapa yang ngelakuin ini? Aduh, ini panas banget, Bu. Ini panas, saya disiram sama kakaknya Tia, Bu. Aduh, kenapa sih selalu aja ada keributan di resto saya? Kalau kayak gini resto saya tuh bisa bangkrut. Aduh, bener-bener ya. Ini lagi sekarang. Ngapain sih kamu selalu ada di mana-mana? Setiap ada kejadian selalu ada kamu. Ngapain sih? Saya tuh datang ke sini justru karena mau menolong. Ya udah buruan deh. Mending sekarang kamu telepon ambulan. Nih, bawa dia. Jangan sampai dia meninggal di sini. Aduh, tolong. Udah, Tante masuk aja. Mbak.
Mbak, ini panas banget, Mbak. Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya. Iya.